yang aku tahu pas dia ngomong kayak gitu, nggak dirapiin sampai railing tangga, baru sampai tangga ya, belum inget loh, belum. Dia bilang katanya aku tidak menyelesaikan. Itu semuanya salah. Saya menyelesaikan semua, tapi memang railing tangga dan kanopi kita belum kerjakan karena Oke, jadi dari saya sebagai penutup hanya ingin menyampaikan bahwa akibat daripada ada salah satu permasalahan yang ditampilkan di TV atau dipublikasikan oleh kuasa hukum pihak sana, itu adalah mempublikasi toko yang nanti akan kita lihat itu yang sesungguhnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara ini. Perkara ini itu terjadi saat materialnya itu bukan, tokonya itu bukan dari apa yang nanti akan kita lihat. Nah, kemudian juga berdampak negatif bagi klien kami, Ko Ahong, karena adanya pemberitaan tersebut banyak ada beberapa kontrak kerja, perjanjian kerja sama kerja yang mundur. Ada yang mundur, ada yang batal, ada yang dipertimbangkan lagi. Nah, nilainya itu fantastis, luar biasa gitu kan, di atas puluhan miliar menurut informasi dari keterangan klien saya. Nanti mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, yang pasti selain daripada ini kita akan berjuang untuk menyelesaikan perkara ini, saya juga berharap bahwa ini menjadi edukasi bagi masyarakat di luar sana, bahwa sedekat apapun hubungannya, sekeluarga apapun, maksudnya seakrab apapun hubungannya, ketika menjalin suatu hubungan bisnis harus ada perjanjian tertulis. Karena memang ini perjanjian, saya pun juga mengatakan ini antara mereka berdua, klien kami, Ibu Nina dan Tuhan yang tahu. Saya pun korek-korek informasi keterangan dari klien saya pun itu juga kami tidak bisa perdalam, kami tidak bisa memastikan karena memang mereka berdua mengenai ijab, mengenai angka daripada angka pembangunan tersebut, mengenai duitnya itu bagaimana itu mereka yang tahu ijabnya gitu loh. Jadi jangan seperti kakak beradik yang saling memberi, saling menerima, saling kasih sayang, saling mengisi. Ketika ribut, hitung-hitungan, dia nggak akan bisa dihitung. Orang nggak ada tanda terimanya semua, gitu loh, ya. Jadi itu dari saya yang jelas bahwa akibat daripada yang kami duga merugikan nama baik klien kami, kemudian merugikan klien kami, statement baik dari pihak lawan, Ibu Nina ataupun pendampingnya, kami tidak akan diam. Klien kami memerintahkan kami untuk segera diproses hukum lebih lanjut yang serius, yang tegas dan mendesak kalau perlu. Demikian. Oke, Bang, tapi kalau melihat dari pasal, artinya Abang sendiri akan menindaklanjuti lebih dalam terkait kasus ini gitu, karena udah mencorengkan nama baik klien Abang. Nah, ini berapa pasal nanti atau berapa laporan yang akan Abang nanti laporkan selain mungkin tadi tindak fitnah segala macam, masuk ITS segala macam, itu bisa dijabarin, Bang? Wah. Mengenai hal tersebut mungkin nanti akan kami rilis lagi setelah kepastian daripada sikap klien kami, karena khawatir kalau saya katakan ada tiga pasal yang dilanggar, nggak tahunya lebih 5 gitu kan, karena ini masalahnya yang tadinya sepele, saya rasa ini sederhana, ini sungguh sangat serius karena statement yang membabi buta itu yang merugikan klien kami dan suaminya. Terima kasih. Sebagai suami artinya Ya, saya sebagai bos dan ya titik-titik. Nah, saya mau nanya, itu ada potong ayam, beli minyak apa itu dari mana? Saya ini baru tahu ini. Coba jelasin. Tujuannya apa? gini loh. Jadi awalnya aku ketemu sama beliau itu tuh bukan karena dianya gitu. Jadi yang aku bilang tadi, ex-nya, suaminya gitu kan.
inisial. kan jangan pakai inisial, nggak boleh gitu kan, tapi kita panggil abang aja, nggak bisa kan, ini kan aku juga panggil abang ya kan. Jadi gini, kamu tuh tokonya dibikin ini loh gitu katanya, tokonya sepi, dibikin sama orang yang bla 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 bla, kamu harus beli minyak apa tuh yang panjang yang warnanya hijau merah biru, iya gitu dah gitu, itu pakai biaya gitu kan segala macem. Ya daripada saya bohong ya, saya mau ngadu aja, saya bilang iya aku sama dia beli itu beli ini, karena waktu itu saya bukan percaya, cuman mau ngetes aja bener apa kagak gitu. Tadi Itu punya. termasuk dukun apa itu ya? Jangan dibahas. Oke kok, tapi gimana sih kok Ahong sendiri melihat sepertinya dari kasus ini seperti apa? Artinya ini kan udah jelas mencorengkan nama besar Kok Ahong sebagai ya, yang kita kenal memang pebisnis material atau bahan bangunan gitu. Nah ini jelas mengganggu klien atau kerja Ahong sendiri nggak sih di luar sana gitu kok? Oh, jelas dong. Saya banyak juga ditanyain ininya. Wah, saya lihat di infotainment tuh begitu ya. Wah, saya bilang itu mah itu orang mah ini ngaco. Kan sih tahu saya punya toko material. Ya, dunia juga tahu saya punya toko material di mana aja. Ya kan? Dan dia titip duit juga dia ngomong sama saya. Bang Haji, saya titip duit untuk bangun rumah. Nah, ternyata bukan bangun rumah aja. Ada beli mobil kredit, saya dengar. Ada ini mobil, ini bilang kita tipu. Nipunya di mana? Masya Allah. Jadi saya ikutin aja kemauan hukum dan pengacaranya kita. Tapi kok gimana sih kok sendiri dia menilai atau menghadapi kasus ini dengan ya artinya ini pertama kali mungkin kok Ahong menghadapi situasi yang seperti ini gitu kok. Ini jelas membuat ngeganggu nggak kerja kok Ahong gitu, tapi mungkin secara mental juga keganggu juga gitu, karena mengingat mungkin kok Ahong dalam hal ini tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan gitu kepada Kok Ahong dan pelapor. Iya, pastilah keganggu. Ya. Pastilah keganggu karena begini, saya udah 2-3 hari waktu dengar berita ini nggak bisa tidur. Di mana letak kesalahan kita gitu loh. Kan kita ini kan dagang material di luar artis kah ininya. Dan tuh bukan dia aja yang nitip duit, banyak orang nitip duit semua. Habis itu ya datang hitung-hitungan. Nah kalau ini nggak ada belum ada kabar dari ini, belum ada beritain saya, Bang Haji, saya udah kirim duit berapa banyak ini, tapi nggak ada hitungannya, bagaimana sih? Kan gitu dong harusnya. Ini enggak. Nah, saya pernah nanya, udah ini belum hitung-hitungan sama Nina? Belum, waktu saya ke rumahnya saya disuruh pulang, katanya. Katanya diusir pulang ininya. Oh, ya sudah kalau begitu, saya jawab. Karena apa? Biarlah nanti dia datang sendiri. Biasanya konsumen saya juga datangnya sendiri. Hitung-hitungan itu kok. Kalau ada lebih duitnya dia kita kembaliin. Kalau ada kurang dia bayar. Udah biasa gitu. Termasuk Kiwil juga begitu. Coba. Oke. Nah, Artinya Kok sendiri sempat artinya kan dari dia sendiri bilang Bos Stefan ini nggak ada hitung-hitungan segala macam. Tapi Kok sendiri artinya udah mengalami bahwa Kok udah mencoba untuk mengajak ketemu, artinya mungkin Kok bertamu juga ke rumahnya dia gitu, tapi ditolak gitu, artinya untuk hitung-hitungan tadi gitu. Iya, jadi gini, kan aku kan disuruh pas sudah selesai rumah, ya kan, kita belum ngerjain yang semacam kayak kanopi sama railing tangga, gitu kan. Datang dong kita pagi-pagi itu sama asistenku udah gitu sama mamangku juga, omku juga gitu kan. Datang pagi, di situ aku nanya, karena aku tahu dia kalau berangkat syuting itu jam 11,
Aku kisaran jam 9, jam 8, jam 9 aku udah nyampe. Aku dikasih minuman yang dia bilang, "Teh, sini deh," kata dia gitu. Kaget gue, "Lu dateng?" gitu kan. "Iya." "Ini kapan mau dipasang railingnya sama kanopi?" Dia cuma bilang satu kayak gini. "Udah nggak usah dipasang, biarin aja biar dia mikir. Masa dia kagak mau mikir, masa dia cuma gitu doang," katanya dia gitu. "Oh iya. Ya udah. Teh, maaf ya Teh, boleh nggak Teteh pulang?" Gitu. Soalnya dia baru tidur. Aku juga mau syuting. Aku nggak mau Teteh sama dia ketemu, soalnya kan dia benci banget sama Teteh. Aku bilang, "Salah aku di mana yang benci sama gua? Gara-gara lu tenar, bukannya bersyukur sama gua lu. Gua udah kasih endorsan kayak dia mau modalin lu aja, yang modalin kan gue." Aku bilang gitu. Makanya pas setelah itu yang aku tahu pas dia ngomong kayak gitu, nggak dirapiin sampai railing tangga, baru sampai tangga ya, belum inget loh, belum. Dia bilang katanya aku tidak menyelesaikan. Itu semuanya salah. Saya menyelesaikan semua, tapi memang railing tangga dan kanopi kita belum kerjakan karena instruksi beliau biar nanti dia aja yang suruh mikir. Jangan maunya cuma doang gitu. Ya sudah, aku pulang. Hati sebagai seorang sahabat dan kakak, aku bilang, "Ya udah deh pulang." Tapi gimana sih rasanya kalau disuruh pulang kayak begitu? Nyeslah gitu kan. Aku bilang, "Sedih banget ya," gitu. Masalahnya kan aku juga bukan mengerjakan rumah dia doang nih. Maaf. Aku mengerjakan rumah sebelah, rumah almarhum Bapak. Yang di situ aku belum ada perinciannya. Memang kalau yang rumah Bapak itu belum ada perinciannya. Itu memang saya bilang, itu saya benarkan. Kenapa? Karena dia bilang tolong lanjutin aja, kasihan. Dia nggak mau bapaknya itu tidur di ruang tamu. Dia pengen dibikinin kamar ya, gitu. Cuma dibikin kamar. Otomatis kalau bikin kamar, otomatis kita ngebongkar lagi. Bongkar semua. Dan dia memang tidak dibikin tangga, tapi dia bikin balkon atas itu buat ngejemur gitu ya, dan bikin tangga seperti itu. Aku sih di sini konteksnya bukannya mau yang kalau dia bilang apaan, saya lihat percakapannya tuh. Lakinya bilang gitu ya. Saya emang udah baca percakapannya nih. Kalau baca percakapan kayak gini nih, maaf nih, masalah rumah. Kamu katanya mau ada penambahan. Di mana Teh? Nih. Ini gambarnya. Percis gak sama gambar ini? Nah. Oke. Itu yang atas balkonnya di kamar rada gede. Oh, aku pikir dihabisin ke depan cornya. Oh, oke. Aku kan cuma oke doang, wajar karena aku kan gak tahu. Ya kan, sayang kalau punya mobil kehujanan. "Oh iya, ntar ke lokasi ya, ke lokasi dulu," katanya. "Iya Teh, kemarin malam batu nyampe, aku kesana lihat," kata dia gitu. Tukangnya kasihan. Nah, ini percakapan kami dari tahun ke tahun tidak pernah dihapus. Satu lagi saya kasih tahu, saya tidak pernah memblokir orang. Sekejam-kejamnya saya tidak pernah memblokir orang. Saya memang bukan artis, jadi saya nggak butuh ganti-ganti nomor. Karena saya pengusaha. Kalau ganti-ganti nomor itu nggak profesional. Nanti katanya kabur, belum kagak kabur lagi dikata penipu, ya kan? Saya mah nggak usah gitu loh. Siapapun yang mau lihat saya datang silakan ke rumah saya. Gitu. Tapi kok terkait yang soal tukang-tukangnya katanya belum dibayar terus sampai akhirnya minta ngejar-ngejar ke apa? Lebay itu janganlah itu nggak usah ditanggapin ya, karena aku bilang itu receh. Lagi perihal menjelaskan berapa sih sesungguhnya uang yang masuk menurut hasil daripada yang ada di rekening lokasinya Bapak. Dari Bu Astri ke ini tabungannya. Oke. Ya, bahwa sedikit kami menambahkan terkait dana yang telah masuk ke rekening klien kami berdasarkan mutasi rekening dari klien kami itu hanya sebesar Rp972.100.000. Sementara berdasarkan mutasi rekening dari klien kami. Jadi uang yang telah masuk ke klien kami telah digunakan untuk rumah Ibu Nina, orang tuanya, mobil, dan urusan-urusan antara Ibu Nina dengan klien kami gitu kan.
Jadi sedikit itu yang kami jelaskan agar tidak diberedar luas nilainya sampai 1 miliar, 1,3 miliar, bahkan sampai 2 miliar. Jadi demikian yang kami tambahkan. Akhirnya Ya udah. oke, Pok, akhirnya jadi nyesal nggak sih, Pok, terakhir? Artinya Pok sendiri yang sebagai, artinya kalau mulai dari sini kan banyak membantu Pok apa gitu dari nol bahkan gitu. Ini akhirnya sampai detik akhir ini bisa dibilang kayak Susi baru satu baru gitu. Dan Itu ini pastilah, jadi kalau enggak, gitu nggak? kalau dibilang nyesel, kelasnya itu bukan nyesel lagi. Kalau tahu begini mendingan saya sedekah sama anak yatim, atau saya bikin pesantren, bikin masjid, ya kan. Doanya walaupun udah nggak pada ada, tetap ada. Tapi ini rumah ditempatkan, tapi mungkin kalau aku pikir-pikir dia bilang apa, keramiknya bukan KW1. Dengerin ya, nih mbaknya sini dengerin. Saya kasih tahu. Yang milih situ, yang kepengen situ. Kenapa jadi katanya bukan KW1? Yang milih kan siapa? Nggak mungkin aku pengen dengan ekspektasi aku dong. Dia kan aku nggak tahu selera orang masing-masing. Bener, selera aku sama dia sama-sama warna ungu. Tapi di situ nggak ada warna ungu di rumahnya. Oke. Terus masalah kloset, kalau mau aku revisi lagi nih. Kalau seandainya mau dia komplainnya sekarang itu mau menjelang 3 tahun, mungkin buat aku pribadi minta renovasi nih, kalau yang ini nih. Minta renovasi, tapinya maunya gratis. Mendingan lu ngomong baik-baik sama gue kasih. Gitu. Kenapa? Saya tuh jadi gimana sih rasanya? Sedih banget gitu loh. Sedihnya kenapa? Bayangin aja. Kok baru 3 tahun dirinya katanya klosetnya jelek. Ya iya dipakai tiap hari pagi siang sore, ngaco. Tidur juga dipakai, mau dijalanin, kalau nggak mau itu ditaruh di karung, tutupin. Biar nggak kelihatan, nggak usah dipakai, nggak rusak. Tapi kalau misalnya ada kerusakan kayak semacam retak rambut, ya Allah Mbak, itu wajar. Karena tidak yang namanya pemakaian, bukan pemakaian aja. Semua pekerjaan itu nggak ada yang sempurna. Sama seperti kita nggak pernah ada yang sempurna. Yang kesempurna cuma satu. Gitu ya. Mbak aja belum tentu sempurna, Mbak ngomong kayak begitu. Aku cuma terapkan satu. Setinggi-tingginya kamu, jangan pernah lupa sama orang yang berjasa di saat kamu susah. Itu cuma saya kasih tahu. Karena apa? Air matanya orang yang terzolimin sama orang yang sudah membantu tapi terhina, itu nggak usah pakai menadakan tangan. Ngeluarin air mata, Allah suatu saat nanti akan tahu kebenarannya. Tapi di sini saya keterangkan, saya tidak ada sedikit pun untuk bilang saya mau ngaku-ngaku saudara. Enggak, tapi saya cuma kasih tahu doang nih. Nih lihat ini, saking apa nih kalau dibilang? Kata orang-orang saking cintanya, kagak, saya mah kagak cinta, kagak resep. Oke. Ini ada foto Nih, aja. dia sakit, iya kan? Dia sakit. Ada. Ini saya bukan koleksi, enggak, saya nggak pernah koleksi. Oke, ini karena buat ini aja ya. Ini buat bukti aja betapa kita berdekatan. Nah, ini kita pergi naik pesawat ke rumah orang tuaku, ada di Salatiga. Beliau itu yang membuat aku tegar. Beliau itu orang tua yang benar-benar mensupport, memang bukan orang tua kandungku. Tapi beliau itu yang selalu menyemangatkan aku harus menjadi wanita kuat, harus menjadi wanita mandiri, harus bisa. Kenapa? Beliau juga menemukan pengen bersilaturahmi dengan orang tuaku. Aku ajaklah, gitulah. Jadi jangan pernah bilang kita nggak dekat, ya. Tapi kalau untuk sekarang nggak dekat, saya lebih suka daripada saya dekat. Tapi air apa tadi? Air susu dibalas air tuba, ini bukan air susu lagi. Nggak tahu dah tuh air apaan. Pokoknya udah sakit, gitu kan. Air keras, mati langsung. Nih, waktu zaman dia belum jadi artis loh ya. Maaf nih. Tuh, ini keluargaku. Jadi jangan bilang saya tidak tahu dia gimana. Dia nggak pernah ke rumah katanya. Dia nggak pernah mengakuin saya saudara. Nggak apa-apa. Orang udah dimakan, ditelen juga nggak apa-apa. Udah jadi daging ibaratnya gitu. Tapi untuk kali ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan suka mengejas orang ya. Kalau misalnya nggak tahu, jangan panggil saya nenek lampir. Masa saya nenek lampir? Katanya saya di TikTok nenek lampir. Kalau nenek lampir kayak aku gimana Om? Banyak kakek lampir. Oh banyak kakek lampir. Marah itu. Saya sih bukan nenek lampir gitu kan. Tapi mulut saya itu kalau ngomong memang sedikit sakit.
Tapi saya bukan mau yang direkayasa ya. Apalagi sama-sama lah kita udah pernah ke tanah haram gitu kan. Tahulah akibatnya kita seperti apa. Nggak boleh asal ngecap hanya cuma pengen biar naik lagi. Aku pengen apa katanya tenar ya? Pengen angkat pansos. Enggak. Lagian sampai pengen juga pansos. Itu juga toh tolong bertanggung jawab ya. Yang punya apa? Yang punya dia katanya ada yang bikin akun fake itu atas nama Talia ya. Talia Itu bukan saya. itu bukan saya. Saya terapkan, saya tidak pernah menyuruh atau gimana ya bikin kayak gitu. Itu buat saya nggak penting, nggak ada waktu saya udah habis nih gara-gara dia nih, gara-gara ada masalah ini. Maaf saya nggak pernah namanya seumur umur rugi besar, tapi untuk kali ini saya sangat rugi dari waktu, perasaan anak-anak saya, pembatalan pekerjaan saya. Semuanya itu bukan nominal yang sedikit, yang mbaknya cuma bilang berapa? 2 miliar. Mending banget mbak kalau 2 miliar. Kalau 2 miliar mah itu 1 kali proyek saya aja sekarang udah 2 miliar. Gitu loh. Gimana saya mau bawa duit mbak 2 miliar. Tolong diakuin ya. Nih, tolong diakuin. Tolong diakuin semuanya. Kalau nggak diakuin itu urusan mbak sama Tuhan. Makasih. Bang, terakhir, ada artinya kalau kita udah abang mempunyai bukti dan saksi yang kuat gitu, akankah mau ada laporan balik dalam waktu dekat atau masih mau mencoba ya istilahnya mediasi dulu dengan pihak terkait gitu dalam pihak pelapor gitu atau seperti apa? Baik, terkait hal-hal yang tadi sudah disampaikan rekan kami Pak Junaidi, tentunya kami di tim akan mengkaji, meneliti pasal-pasal atau pelanggaran-pelanggaran mana yang sekiranya memang demi hak hukum dan kepentingan hukum klien kami ini mesti ditegakkan. Itu satu. Kedua, tentu karena ini sudah masuk laporan polisi ya, klien kami ini warga negara yang taat hukum. Jika dipanggil pasti akan datang, akan menyampaikan semua bukti dan saksi untuk membantah semua apa yang sudah dituduhkan kepada klien kami. Terkait mediasi, pemahaman kami di hukum memang ketika di kepolisian tentu biasanya ada namanya mediasi. Tentu kami akan sangat terbuka, silakan saja. Tapi kita lihat dulu seperti apa dia bersikap seperti itu kan. Yang pasti memang kami sudah mengantongi, sudah meneliti, mengkaji hal-hal yang sekiranya kita bisa lakukan upaya hukum balik terhadap saudari Nina. Apa yang sudah disampaikan, yang sudah kami teliti sejauh ini, pasal-pasal mana itu sudah kami kaji semua.